Sahabat hidup, berjumpa kembali bersama kami dalam program Dari Hati ke Hati. Kali ini kita akan mengangkat tema perdagangan orang. Ini menjadi isu yang sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia dan juga Gereja Katolik di Indonesia khususnya. Nah, telah hadir bersama saya di sini seorang penyintas. Beliau bernama Linda Yanuarti yang telah diselamatkan oleh sebuah lembaga Gereja Katolik di Indonesia. Halo, Mbak Linda Yanuarti, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat? Sehat. Puji Tuhan, baik. Hadir pula bersama kami di sini Mas Danang Kurniawan. Beliau adalah anggota Talitakum Indonesia, Jaringan Jakarta, dan juga sejak tahun 2001, beliau ini terlibat aktif di isu hak asasi manusia dan gender. Apa kabar, Mas Danang? Baik, Mbak. Sehat? Sehat, Puji Tuhan. Baik, nanti kita akan ngobrol ya soal perdagangan orang karena ini menjadi concern Gereja Katolik di Indonesia dan juga bangsa Indonesia sendiri ya. Kita akan menggali lebih dalam tentang peran gereja dalam hal ini. Saya akan ke Mbak Linda terlebih dulu, Mas Danang. Mbak Linda, ini boleh diceritakan awal mula bisa tergiur pergi ke Filipina begitu. Apa sih yang membuat Mbak Linda merasa aku pengen ke sana gitu? Jadi seperti ini ya, awalnya sebetulnya saya diajak itu sama teman saya yang udah saya kenal dan rumahnya saya tahu gitu. Jadi waktu itu pada saat pertama kali diajak itu pas awal pandemi ya. Jadi pandemi, tapi karena kita tidak boleh keluar negeri waktu itu. Awal pandemi artinya sejak tahun 2020? Iya, kurang lebih. Jadi 2020 tidak mendapatkan izin yang tidak bisa untuk keluar negeri. Kemudian saya coba untuk melamar pekerjaan karena saya waktu saat itu di PHK ya. Jadi saya harus menghidupi keluarga saya, jadi saya harus mencari pekerjaan. Kebetulan teman saya menawarkan, kamu mau nggak kerja? Saya cukup tanya, resiko nggak, berbahaya nggak? Nggak, dia bilang gitu. Dan saya percaya sama dia. Tahun 2022 akhir ya, Desember, tiba-tiba suddenly dia menghubungi saya kembali. Yang sudah lama saya... Teman yang sama tadi itu? Ya, saya cukup kehilangan lost contact karena saya pikir, oh dia udah berangkat, ada informasi. Mungkin dia di luar negeri, saya pikir sudah sampai di sana. Lalu saya mikir, berarti dia cukup sukses dan saya ngeliat suka di statusnya kan. Wah kayaknya nih hidupnya enak gitu, bener sukses gitu kan. Nah kemudian saya tanya, dia telepon bagaimana Cik, kabarnya baik, masih di grup ini masih, saya bilang. Terus kemudian di kantor saya ada permasalahan sedikit yang membuat penghasilan saya agak menurun. Jadi situasinya juga Mbak Linda sendiri sempat mengalami situasi seperti itu dan tergiur dengan tawaran itu kembali ya. Karena pada saat itu juga hidup kan nggak sesimpel yang kita pikirkan ya. Intinya jadi Mbak Linda ini tergiur ya. Ya, karena dari fasilitas yang mereka baik. berikan semua gitu kan. Dan saya lihat cek di status juga oke. Nah kemudian Mbak Linda pada akhirnya berangkat ke Filipina kapan ini? Saya berangkat itu sekitar Januari ya. Januari tahun tahun ini, tanggal 6. Tanggal 6, oke. Apa yang terjadi di sana? Setiba Mbak Linda tiba di Manila ya tepatnya? Iya, ya? Manila. Betul. Apa yang terjadi selanjutnya? Jadi pada saat itu teman saya bilang, kalau untuk di Manila itu nanti bos saya yang ngatur. Selalu begitu jawabnya ya, bos cukup saya, aja, begitu. Cukup kamu pergi aja, pokoknya kamu bisa lewatin pas imigrasi Indonesia dengan visa turis, nanti ketika sana itu sudah urusan company. Terus mulai bekerja di sana? Enggak, jadi memang didatangkan teman saya ke sana supaya saya bisa jalan-jalan dulu. Oke. Jadi terbesit diberi ya, iming-iming jalan-jalan dulu supaya enjoy gitu kali ya Mbak ya? Ya, karena memang saya cukup dekat kenal ya sama mereka. Mbak, ini agak lompat sedikit. Nah, ini kemudian setelah jalan-jalan, mungkin Mbak langsung dipekerjakan begitu ya. Boleh diceritakan nggak yang sekiranya boleh diceritakan ya Mbak? Itu pekerjaannya apa sih yang dijanjikan? Jadi ketika saya mulai kerja itu rupanya kami itu kerjanya untuk scamming ya. Ditempatkannya penipuannya. Jadi menipu ada sebagian, kalau di bagian saya menipu orang Indonesia. Menipu bagaimana? Jadi banyak dari web dan ada beberapa macamnya lah ya. Ini apakah karena kemudian kejanggalan ini, situasi seperti ini yang membuat Mbak Linda ini kabarnya juga kabur begitu?
Jadi seperti ini, saya itu dari awal pekerjaannya pas saya jalankan itu nggak sesuai hati nurani ya. Jadi saya cukup stres sih tinggal di sana dan kami kan tidak boleh keluar. Tapi untuk karena saya cukup kenal bagiannya kami, itu kami dapat izin keluar di Sabtu untuk keluar dan itu saya sempatkan diri mencari gereja karena saya cuma pikirnya pada saat itu ke Manila gerejanya banyak, aku pengen gitu menghabiskan waktu saya melihat memang itu kebiasaan saya. Pada saat itu menjadi saat Mbak Linda kabur. Jadi sebelum itu di sana memang saya tidak mempercayai satu sama lain karena violence yang terlalu tinggi ya. Jadi saya hubungi cuma satu-satunya pada saat saya bisa keluar dari sana saya hubungi Mas Danang. Mas Danang, menurut kamu gimana ya? Tadinya saya nggak mau kabur, saya mau minta baik-baik sama teman saya, tolong kasih paspor saya mau pulang ke Indonesia. Awalnya mereka bilang, kamu harus bayar karena kamu di sini itu kan dibayar tiket perusahaan dan harus pulang itu harus bayar. Mbak Linda, ini kisahnya memang sangat-sangat membantu ya saya kira untuk teman-teman yang juga berada dalam situasi yang sama mendapatkan iming-iming begitu ya. Tadi Mbak Linda mengatakan juga pada saat kabur dibantu, disebutkan Mas Danang di sini juga hadir bersama kita ya, Mas Danang. Saya beralih ke beliau dulu. Mas Danang, ini apa sih yang menggerakkan Mas Danang kemudian untuk mau membantu Mbak Linda? Apakah sudah memang mencium ada kejanggalan bahwa oh ini loh perdagangan orang, dia korban gitu? Ya, saya kan terlibat di Talitakum Jakarta, sebelumnya sempat sekretariat di Talitakum Indonesia. Seringkali kita bikin event kan, untuk penyadaran, untuk sosialisasi tentang kejahatan perdagangan orang ini. Lalu belajar banyak tentang indikator-indikator, lalu kita belajar tentang proses, tujuan, dan cara. Nah, dari apa yang saya amati dari kasusnya Linda ini, proses, tujuan, dan caranya ini sudah masuk dalam ranah TPPO ini. Nah, kebetulan pas kami lagi ada pelatihan di Samadhi waktu itu sama teman-teman IOM, saya diskusi tentang kasus Linda ini. Mereka dengan gampang aja, oh ini sih kemungkinan besar TPPO, begitu saya bilang paspor ditahan gitu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan untuk bisa menyelamatkan gitu ya. Kita berpikir, saya dengar cerita banyak hal memang nggak mudah gitu, termasuk dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus para penyintas yang udah pernah saya dengar gitu. Lalu sempet takut nggak sih Mas Danang mau bergerak untuk menyelamatkan Mbak Linda ini? Ya rada maju mundur sih. Lalu maju mundurnya maksudnya gimana ini? Ini gimana ya nyelamatinnya, caranya gimana ya, mulai dari mana ya gitu. Lalu akhirnya saya mulai dari di grup Talitakum Jakarta, saya tanya, ada suster yang punya komunitas di Manila kah? Gitu. Lalu adalah salah satu suster yang menjawab dan minta nomor kontaknya Linda, saya kasih. Nah itu tadi besoknya langsung dihubungi gitu. Setelah dihubungi, lalu yang berproses adalah Talitakum Filipina dan juga teman-teman dari IGM Filipina tektokan dengan Talitakum Indonesia, Talitakum Jakarta dan IGM. Maaf saya potong sedikit. IGM itu apa? International Justice Mission, gitu. Nah, jadi kita tektokannya dengan lembaga-lembaga itu, prosesnya kurang lebih 1 bulan. Cepat ya? Termasuk cepat. Sebenarnya tugas saya sampai memulai langkah untuk cari tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Yang membuka jalan begitu ya. Setelah itu yang banyak terlibat memang teman-teman dari Talitakum Filipina dan juga IGM. Itu prosesnya. Saya yang di Jakarta mengamati perkembangannya aja, gregetan gitu dan kenapa gregetan? Ya, aduh nih Linda sendiri gimana ya perasaannya? Saya aja takut ketar-ketir gitu yang di Jakarta gitu. Saya yakin yang ngalamin di sana pasti lebih luar biasa ketakutannya. Tapi memang terlepas dari teman, ini kan isu ya, isu nasional, isu internasional bahkan begitu. Jadi memang sebagai seorang Katolik juga tergerak untuk membantu begitu kali ya Mas Danang. Poin paling pentingnya adalah ketika saya tahu informasinya, saya sadar bahwa ini sesuatu yang berbahaya, lalu saya lakukan sesuatu. Walaupun 1 bulan itu dalam proses untuk menyelamatkan, saya katakan sebagai korban ya Mbak Linda, perdagangan orang begitu, termasuk cepat ya Mas Danang. Ada kendala nggak sih yang berarti yang dihadapi Mas Danang sendiri dan juga mungkin tim penyelamat di sana? Kalau soal kendala kan
proses evakuasi skenario pertama dia dirujuk sebagai korban, tapi kalau sebagai korban itu berarti kan harus urusan ke polisi dan lain-lain. Tapi keuntungannya untuk denda overstay-nya itu dari KBRI bisa meminta ke imigrasi untuk dihapuskan. Tapi Linda memilih di proses yang lain, dia mungkin masih agak takut menjadi diproses sebagai korban ya, ribet urusan ke polisi dan lain-lain ya sah-sah aja. Lalu akhirnya dia diproses sebagai pekerja migran overstay. Iya, iya. Nah ini sebelum mengakhiri segmen kita ini, Mbak Linda ini walaupun memang lebih memilih bukan sebagai korban, tapi memang sebenarnya masuk ke jaringan tersebut ya, supaya teman-teman di luar sana juga bisa mendapatkan informasi yang memadai dan tidak menjadi korban perdagangan orang. Apa sih yang Mbak bisa sampaikan ya? Informasi apa yang perlu mereka ketahui supaya mereka tidak menjadi korban perdagangan orang? Jadi lebih peka dan worry ya, lebih banyak cari informasi, jangan terpancing untuk mendapatkan iming-iming dengan pendapatan yang baik. Salary yang besar. Ya, sebetulnya di Indonesia setelah saya mengalami ini, di Indonesia pun kita bisa mendapatkan seperti itu dengan tangan bantuan Tuhan itu yang luar biasa ya. Di kitab yang saya baca menunggu hari-hari saya. Berarti ada ayat kitab suci yang menjadi penyemangat ya, waktu itu sih global, kalau orang Katolik kan agak tidak seperti teman-teman kita di sebelah ya, lebih hafal ayatnya identik. Kalau saya cuma baca waktu itu kisah hidup Daud aja, satu kitab itu saya habiskan baca, dan Salomo, dan di situ yang menjadi ritme di hati Gaung Sate ya, kamu nggak perlu takut, Daud aja bisa melawan Goliat dengan tangan Tuhan, kenapa kamu harus takut gitu. Terus sampai merinding saya Mbak. Ya, ketika Tuhan menyelamatkan dia dari Saul, kejaran Saul, dan dia berbelas kasih kepada Saul. Saya sampai nangis nih. Berbelas kasih dengan Saul. Sebenarnya pada saat itu bisa nggak Daud itu dapat kesempatan 3 kali bahkan membunuh Saul, karena diizinkan Tuhan. Tapi Daud tidak mau mengotori tangan dia untuk membunuh, karena bagi dia bukan dia yang menghukum orang itu, tetapi biar tangan Tuhan yang mengutus orang, memang sudah bagiannya untuk menghukum si Saul. Intinya Mbak Linda percaya bahwa ini semua memang sudah menjadi kehendak Tuhan ya. Mbak Linda tergiur masuk ke sana, kemudian juga dikeluarkan itu juga atas bantuan Tuhan melalui tangan-tangan seperti Mas Danang dan juga teman-teman yang lain. Saya kembali ke Mas Danang. Nah Mas Danang, juga apakah ada saran atau pesannya? Tadi kalau Mbak Linda menyebutkan beberapa informasi memang perlu diketahui ya, supaya tidak menjadi korban perdagangan orang. Dari Mas Danang sendiri apa yang bisa disampaikan supaya ya kita gereja Katolik begitu ya, umat Katolik bisa juga berperan dalam memerangi perdagangan orang ini? Apa yang bisa Mas Danang sampaikan kepada teman-teman? Banyak sekali informasi yang bisa kita cari tentang apa itu TPPO, termasuk kesaksian penyintas juga di beberapa sosmed seperti di YouTube pun ada gitu. Jadi dengan kita menambah pengetahuan, kita tahu situasinya, kita peduli. Yang penting berani juga sih, berani ambil speak up ya. Tahu harus kemana. Nah mungkin kalau orang lain yang awam perlu tahu juga, tahu informasi, misalnya melaporkannya kemana. Tidak tahu kemana harus mereka tuju gitu ya, jadi mereka perlu menggali info tentang itu bisa ya. Bisa ke Talitakum, bisa ke KBRI juga, ke Kemenlu gitu. Baik Mbak Linda, Mas Danang, terima kasih sekali Mbak Linda juga atas sharingnya. Semoga ini juga menjadi informasi yang saya yakin sih menjadi informasi yang sangat bermanfaat ya bagi teman-teman, kemudian supaya tetap waspada dengan iming-iming yang menggiurkan itu ya, salary tinggi, bekerja, tetapi kemudian tetap harus menggali informasi lebih dalam lagi sebelum memutuskan iya. Mas Danang juga terima kasih sudah membantu sebagai umat Katolik ya, seorang individu, seorang Katolik berperan ini ya, berjejaring dengan Talitakum salah satunya untuk turut membantu memberantas perdagangan orang. Terima kasih sekali lagi Mas Danang dan Mbak Linda. Baik, sahabat hidup, nanti kita masih berjumpa di segmen kedua. Kita memiliki satu narasumber lagi, seorang suster. Beliau adalah koordinator jaringan Indonesia, Talitakum Indonesia untuk jaringan Jakarta maksud saya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Sahabat hidup, kembali lagi bersama saya di segmen kedua. Kali ini telah hadir bersama saya seorang suster
Namanya Suster Irena Handayani Osu. Beliau adalah koordinator Talitakum Indonesia Jaringan Jakarta. Apa kabar Suster? Selamat pagi. Kak. Bertemu kembali ya Suster ya? Setelah berapa lama nih? Iya, udah lama nggak ketemu ya. Nggak ketemu, baik. Dulu wawancara Iya. majalah Luka ya. Baik, Suster, ini tadi di segmen pertama saya ngobrol dengan Mbak Linda, seorang penyintas perdagangan orang, dan juga Mas Danang ya. Beliau juga seorang anggota dari Talitakum Indonesia betul. Jaringan Jakarta dan juga aktif di isu HAM dan gender. Nah, sekarang giliran Suster nih, saya ingin menggali lebih dalam tentang peran gereja sebenarnya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin tanya dulu. Suster kan koordinator Talitakum Indonesia Jaringan Jakarta. Betul. Betul ya Suster ya? Nah, sepak terjang Talitakum Indonesia Jaringan Jakarta dalam hal ini turut membantu pemerintah dalam memerangi perdagangan orang. Seperti apa sih Suster? Ya. Kami punya 2 poin yang besar. Satu, pencegahan, dan kedua, penanganan. Pencegahan kami ini saya kira mencegah itu lebih penting ya daripada mengobati atau menangani. Pencegahan kami sosialisasi tentunya ya, supaya isu human trafficking ini atau perdagangan orang ini diketahui banyak orang, supaya banyak orang punya hati, terketuk hatinya untuk ikut mengulurkan tangan menangani persoalan perdagangan orang ini. Maka ya untuk membangun kesadaran ini kami Talitakum bergerak ya, diundang kemanapun kami datang supaya banyak orang punya kepedulian persoalan ini, itu mencegah. Lalu untuk penanganan, sebelum penanganan Suster, sosialisasi, sekarang ini kan zaman juga digital nih Suster, apakah media sosial juga dimanfaatkan Talitakum? betul, sangat kami. Jadi ketika kami ada Instagram, ada website dan sebagainya, medsos kita pakai, dan ini kita memanfaatkan anak-anak muda tentunya yang memang bergerak di bidang digital ya. Kalau Suster yang sudah sepuh ini Masih muda Sus. pasti beda caranya. Jadi kami bekerja sama dengan Youth Ambassador, jadi anak-anak muda yang mampu atau terampil dalam persoalan digital untuk bergerak bersama. Puji Tuhan kami para suster ini ada shelter. Jadi ketika memang ada korban, kami punya tempat untuk menampung korban, yaitu di Susteran Gembala Baik. Jatinegara. Ya, para suster Gembala Baik menyediakan tempat untuk menangani korban. Selain itu juga di Roxy ada di kongregasi FMM, itu juga ada tempat, jadi 2 tempat. Nah, apalagi sih yang menjadi apa ya, karya konkret dari Talitakum sendiri? Nah, Atau mungkin gereja Katolik secara umum di Indonesia ya? Kami sedang memikirkan ketika mereka tanda petik tersembuhkan, nah supaya tidak kembali lagi ke daerah atau ke negara yang dimana mereka telah bekerja, kita menyediakan lapangan kerja. Jadi para suster mengajak teman-teman ini semacam tanda petik UMKM lah begitu, sesuai talenta mereka masing-masing. Ada yang memasak, ada yang menjahit, ada yang menenun, ada yang membuat pakaian dan ya sebagainya. Apa sih mereka yang bisa? Kalau yang laki-laki ya apa, ukir-ukiran atau pemahat atau pematung atau bahkan memperbaiki rumah begitu. Jadi kita ingin membekali mereka dengan tujuan supaya tidak kembali lagi kepada persoalan ini. Jadi nggak bertele-tele lewat jalur macam-macam gitu. Gitu ya Suster ya. Jadi langsung begitu. Baik. Nah Suster, ini saya lihat Suster udah bawa buku kecil ini. Iya. Boleh diperlihatkan Suster ini, Arah Pastoral Mengenai Perdagangan Manusia. Ini buku apa Suster? Kapan diterbitkan? Ini adalah ensiklik Bapak Paus. Jadi Paus punya keprihatinan mendalam untuk persoalan ini. Maka beliau menerbitkan buku ini yang diterjemahkan oleh Romo Ismartono. Oke, dari Sahabat Insan ya? Sahabat Insan, beliau menerjemahkan. Dan buku ini memang menjadi buku saku kita semua, Aktivis. aktivis, remaja, siapa saja bisa membaca buku ini. Para romo, para suster, mari kita belajar membedah buku ini dan mencoba melihat bagaimana Paus Fransiskus di awal tahun 2015 menyampaikan pesan tahunan ini kepada pada waktu itu Hari Perdamaian Sedunia. Kami sudah mulai dari suster-suster sebenarnya sudah gerak duluan. Sejak 2008 kami sudah bergerak
2008, 2010, 2015, 2018 itu menjadi kekuatan kami karena di Roma ada pusatnya. Dan kami sangat bersyukur Bapak Kardinal itu sungguh-sungguh memenuhi janjinya, support betul. Baik. Lalu ketika kami berterima kasih atas surat gembala itu, lalu kami juga, Bapak Kardinal, kami sudah bicara dengan para suster, awam, umat, kami ingin bicara di hadapan para imam, boleh nggak gitu? Oh ya, nanti kita atur waktu Suster Iren gitu. Jadi mulai bersyukur tanggal 21 Juni kemarin kami Tali Takum boleh bicara di hadapan para imam Keuskupan Agung Jakarta. Berapa yang hadir, Suster? 120 imam. 120 imam. Iya, ya. dan apa sih yang dibahas? Yang Tali Takum. Apa Dan yang karyanya kita buat? ya, tentang Yang perdagangan karyanya, orang. iya. Wah, terus sesudah itu Romo-Romo ya, oh ya Suster Iren nanti kita undang ya ke paroki-paroki. Nah, tujuan kami seperti itu karena suara para imam ini sangat didengar umat. Suster, ini sebelum konklusi nih, saya ingin tanya dulu yang terakhir kepada Suster ya. Gereja Katolik memang sudah melakukan aksi konkret selain kemudian menyuarakan suara kenabian tadi ya, mengajak umat untuk turut membantu memerangi perdagangan orang ya. Nah, apa sih yang bisa Suster sampaikan gitu ya, harapan, pesan, dan mungkin ajakan kepada gereja Katolik di Indonesia. Kalau kita bicara soal gereja pasti itu umat, kembali ke individunya. Apa yang bisa Suster sampaikan? Terima kasih Kak Reni. Sesuai dengan juga arahan Bapak Kardinal, bahwa Kardinal membuka pintu selebar-lebarnya untuk persoalan ini. Maka kami ini juga menjadi concern kita bersama bahwa Kardinal sudah membuka pintu. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk ikut memerangi, karena perdagangan orang ini adalah aib yang melukai martabat manusia ya. Maka mari kita bekerja sama, bergandengan tangan untuk menghentikan. Jadi visi kami zero human trafficking di seluruh dunia. Seperti itu ya Suster ya. Baik Suster Iren, terima kasih sekali sudah hadir bersama kami di program Dialog dari Hati ke Hati. Semoga apa yang Suster sampaikan tadi juga ajakan kepada umat Katolik khususnya di Indonesia ya, untuk sama-sama kemudian turut memerangi perdagangan orang. Walaupun mungkin perjalanannya panjang, butuh waktu panjang, tapi pada akhirnya bisa pelan-pelan, sedikit-sedikit bisa berkurang begitu. Tentu keterlibatan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Suster sudah hadir bersama kami. Sehat selalu Suster ya. Terima Baik, kasih. sahabat hidup, demikian bincang-bincang kami bersama 3 narasumber yang tadi telah dihadirkan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat, dan kita sebagai gereja Katolik, sebagai umat Katolik terus-menerus terlibat dalam memerangi perdagangan orang. Karena nanti tanggal 30 Juli juga hari anti perdagangan orang sedunia. Kita terus-menerus menyuarakan ini supaya pada akhirnya kasus ini semakin meredam walaupun butuh perjalanan panjang. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa kembali.